Gue ngeri juga. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Roy Nurzaman. Dan saya Fahmi Adam Augusta. Ya, di acara kali ini LDR Tajir seperti biasanya. Ini nggak kerasa ya acara yang udah keempat ternyata Mas Gita. Iya, jadi perasaan baru kemarin ya. Perasaan kita baru kemarin nih Iya. pertama nih ya kan. Baru Rasanya kemarin. kayak masih hawa-hawanya, semangatnya tuh kayak LDR yang pertama kali Iya, gitu. betul. Bahkan saking lama-lama LDR-nya Nah, kayak udah terbiasa gitu. kayak udah terbiasa LDR. Iya. Nanti kalau ketemu malah canggung gitu Malah ya. canggung. Tapi kalau bisa kita jangan canggung. Iya, Karena betul kan banget. kita sama bintang tamu kita udah menyalurkan seluruh inspirasinya. Iya, Jadi betul kita banget. tuh ya diharapkan jangan canggung lah. Kalau bisa lebih ke jenjang berikutnya maksud saya. Aduh, jenjang berikutnya Maksudnya nih. jenjang berikutnya tuh ke Jenjang menjadi bisnis yang lebih oke. bisnis yang lebih oke gitu. lagi karena kan udah jenjang harus mendapatkan jenjang, itu. Iya. Udah mendapatkan Iya. yang namanya udah ada satu Ada first audience peserta kita. namanya Iben Binar. Halo Mas Iben, selamat datang di LDR Tajir. Oke, kita Semoga tunggu bermanfaat. sebentar dulu ya Mas Iben, jangan kemana-mana, tetap di tempatnya karena kita bakal nungguin dulu beberapa peserta kali join ya. Iya. Nah, langsung hilang. Tadi balik lagi. Iya. Nangis. Nangis. Oke, Gitu. kalau gitu mungkin kita ini dulu Mas, introduce our Iya. itu apa ya? Iya, enggak itu. Jadi Salah maaf, kali maaf, ini teman-teman. kali ini siapa sih bintang tamunya? Iya, kali Yang ini di bintang poster-poster tamunya. tuh apa sih? Betul. Tadi Yang di kita udah poster-poster? buat spoiler dikit ya. Spoiler dikit. Tentang bintang tamu hari ini. Nah, bintang tamu hari ini kebetulan perempuan lagi nih, Ukti Perempuan lagi, lagi. Ukti. Aduh, masya Allah banget lah. Masya Allah lah. Ya Jadi si Ukti Si Ukti ini. namanya Ayu Dinamika Islami. Ya. Dia mahasiswi PG PAUD ya? Iya betul. PG PAUD tahun 2019. Mm-mm. Nah, dia tahun lalu menang ini Enterprise tahun lalu bukan Enterprising dia bukan. Dia ini apa KKWP. KKWP. Iya, kuliah kewirausahaan pemuda Dari Kemenpora. dari Kemenpora. Itu Betul. aksesnya si Ayu Dinamika ini tahun ini dia berhasil memenangkan bersama 2 peserta lainnya. Betul, di KKWP dengan total 10 juta 10 rupiah. juta rupiah. Wow, mantep banget ya. Udah pernah megang 10 juta? Iya, nggak pernah megang Nggak nih gimana nih? Rasanya gimana ya megang 10 juta rupiah tuh? Ya ampun. Jangan curhat, Pak. Jangan curhat ya. Dilihatin sama, itu sama juga saya juga sama gitu. Buk. Aduh, ya Allah ya Robby. Ya udah, kalau gitu kita mana nih? Mari kita lihat ke Ayu Dinamika mungkin ya. Belum muncul. Oke, belum muncul atau mungkin kita undang kali ya, Mas? Belum. Kita tambahin aja ini. Go live in a room. Udah jam Nih. masih belum ya, masih jam semenit lagi. Sekalian aja kita nunggu. Nah, ayo. Iya. Atau iya. Diapain ini? Di Kok gaptek saya? Di invite. Kita lihat kepada Kak Ayu Dinamika, dipersilakan. Oke teman-teman, ini bisa dilihat di belakang kita ada roll banner Tajir Encounter Bisnis ya. Mas Fahmi Baik, sejak 2 minggu lalu udah ada. mungkin juga pada sadar kali ya ketutupan kita Mas. Oh ya, Jadi- kami ingatkan sekali lagi bagi para peserta yang hadir di ruangan untuk jika ada usaha mungkin bisa gabung ke Tajir Inkubator Bisnis. Betul. Tinggal di DM aja. Langsung aja DM ketemu sama kita yang kece-kece ini yang Kece-kece. mikat-mikat. Cuman kadang rada nggak bener ya. ada emang Cuman pasti. nggak benernya masih positif. Tenang aja. Yang pasti insya Allah hal. Iya, insya Allah berkah. Inilah yang membuat aten-atenan nyaman gitu ya. Iya gitu. Kita harus Kok begini nih friendly. menurut saya? Jadinya maksudnya kita berdua nih, Kita berdua. Semua sih. Iya. Memang di keluarga tenan Keluarga- inkubator Tajir Wah itu memang ini ya. Emang begini emang Friendly banget family orang-orangnya. Ini bener. Coba bisa Kenapa? ditunggu sebentar ya. Nah, halo Kak Ayu. Bintang tamu kita udah datang pemirsa. Jadi mungkin langsung aja nggak usah cas-cisius, nggak Ya usah betul ini, banget. langsung di invite aja ya. Langsung tadi juga kita udah ini ya. Nah, kok invite dulu ya? Kok invite apa? Ntar dulu. Invite. Ini ya. Nah, Udah live fit. Baik. maaf pemirsa, mungkin kita ada penonton biasanya.
Iya, ini ada kok penontonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ayu? Halo, apa kabar Kak Ayu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Jadi lagi di Saya mana nih, Yuk? perlu masuk ke ruangan nggak nih? Iya Kak, Perlu, boleh perlu. kayaknya Perlu. perlu Nggak usah, di tempat kali ya. Kalau Ayu nggak usah. Hah? Tapi nggak tahu sih. Mungkin Lagi kalau di mau pakai toko. protokol, silakan. Lagi di toko soalnya nih. Oh, lagi di toko, Oh, ya lagi di silakan toko, dipakai. nggak Ikutin apa-apa, protokol. Iya, lagi di toko. Sebentar, Wah, sebentar mungkin ya. bisa diperlihatkan juga kali ya ada latar belakang tokonya. Jadi teman-teman semua yang nonton nanti bisa tahu nih usaha Pinggir Kakak. Wih. jalan. Oh, iya. Wih. Ini di Takut mana, Ayu? di toko, di toko. Ya, di mana Di tokonya? tokonya di mana, Pak? Di Bintaro. Oh, Oh, di Bintaro. Bintaro. Baru masuk mesin tadi, mesin adon. Wih, mantap ya. Wow, mantap banget. Masih ada Iya. adonnya. Alhamdulillah ya. Iya, Semoga ini. iya baru masuk mesin adon. Jadinya saya mesti ke toko buat ngambil barang tadi. Oh, gitu. Kalau Iya. Ayu rumahnya dekat dari tokonya apa gimana, Yuk? Oh, dekat. Dekat. Oh, dekat Ini ya. saya masuk ke ruangan aja kali ya, biar nggak rame. Soalnya di toko rame. Silakan, silakan. Silakan Kak, silakan. Iya, iya. Lagi sibuk nih ya? Iya, kayaknya Iya, ini ya. iya. Lagi sibuk nih. Ini Oke. saya Ya, tutup baik. sebentar ya. Silakan, Bang, silakan ditunggu Kak, kok. silakan. Wah, iya ya. Beginilah sosok Iya. seorang pebisnis ya, Mas. Pasti tuh kadang santai tapi sekalian sibuk. Iya, sekalian Iya. sibuk, Biasanya sibuk. gitu. Banyak pelanggan langsung, wih, Halo, rame banget. gimana, Yuk? Oke. Halo Kak Ayu, wah, kayaknya Koneksinya jaringan lagi. ya, koneksinya mati tadi. Nah, sekarang ada lagi Kak Ayunya. Udah nyampe nih. Iya. Oh, ini udah masuk ke rumah, Kak? Udah masuk rumah. Jadi Oke. tokonya tuh di sini nih. Ini rumah di depan. Mantap. Halo, Pak Syuhada. Oh, mantap. Itu Iya. ini di tokonya ya? Oh, deket Iya. banget ya. Itu jalan. Oh, berarti deket. Iya, Iya, makanya. mantap. Itu tokonya untuk nyewa atau punya sendiri, Kak? Punya sendiri juga, alhamdulillah. Oh, punya Oh. sendiri, alhamdulillah ya. Udah gak nyewa ya. Iya. Mungkin Iya, bisa kita mulai kali ya? Ya, bisa kita mulai kali ya, Mas. Ya. Ya, pemirsa ini yang sudah dilihat bintang tamu yang hadir namanya Ayu Dini Maika Islami. Beliau adalah Iya. pemenang KKWP Kuliah Kewirausahaan Pemuda Kemenpora tahun 2020. Tahun 2020. Ya, dengan nama tokonya King Pisang ya, Ayu ya. Iya, betul. Ini pisang. King Ya, Pisang. King Pisang. Gitu. Ya, mungkin kita mulai aja kali ya. Ya, Langsung silakan. tanya-tanya. Ayu, kalau boleh tahu udah berapa lama bisnisnya? Sebenarnya saya buka bisnis itu kalau untuk King Pisang sendiri itu baru semenjak masa pandemi malah. Oh, bisa Iya. diceritain nggak awalnya gimana kok bisa tercetus untuk bisnis pisang? Jadi Malah pas awalnya lagi gini. pandemi-pandemi ini ya, Iya, niat buka bisnis gitu ya, Kak? Justru karena pandemi saya berpikir bahwa kan ada orang sekitar saya yang butuh banyak bantuan gitu ya khususnya. Tapi saya mau Oke. gimana caranya membantu orang dengan cara lebih mandiri gitu kan, Bede. Iya, gitu. Selain itu, Oh gitu. sebenarnya kan saya juga masih kuliah nih ya, masih aktif kuliah. Anak saya juga dua kan, anak saya juga dua. Iya. Saya kuliah kan dibayarin sama suami nih Mas. Ya, Iya. Ya, saya kuliah dibayarin sama suami. Kira-kira enggak? Terus gimana nih? Kira-kira enggak? kedengeran. Kalau Ayu prodi apa sih yuk? PG PAUD ya? Iya, PG PAUD. Oh, PG PAUD angkatan berapa tuh masuknya? 19. 11 ya? 19. Nah, bener kan? Oh. Soalnya kemarin yang menang datanya saya baca. Oh, iya. Iya. Tapi kuliah masih gimana nih? Lancar? Maksudnya masih berjalan? Alhamdulillah. Jadi awalnya sebenarnya saya udah pernah kuliah nih di Teknik Informasi di STIMIK Antar Bangsa. Nah, karena saya beasiswa di sana, saya nikah. Jadi beasiswa saya putus. Beasiswa saya putus. Iya. Beasiswa. Iya. Oh. Iya. Saya nikah nggak ada yang putus. Waduh. Iya. Nggak, saya belum nikah, belum nikah. Iya. Bercanda. Iya, jadi tapi Ayu sendiri, sorry. Gimana? gimana? Kita di mana, Kak?
Iya, karena saya menikah, beasiswa saya putus, akhirnya ya udah deh kita jalanin aja dulu nih. Karena suami saya juga mahasiswa kan, basicnya dia masih mahasiswa juga. Oh, Jadi kita nikah, saya iya, semester iya. 4, dia juga masih kuliah gitu kan. Jadi saya bilang kamu selesaiin kuliah kamu dulu, aku nyambil bantu dari banyak hal deh gitu. Aku nyambil ngajar-ngajar TPA awalnya gitu kan, iseng-iseng aja gitu, ngisi Oh waktu gitu. luang. Nah, setelah Iya. melahirkan anak kedua, itu suami saya bilang, kamu bukannya punya mimpi buat ngelanjutin kuliah ya, kata dia gitu kan. Oh iya, pasti. Karena almarhumah mama saya, kebetulan mama saya meninggal waktu saya lulus SMA tuh. Mama saya meninggal, jadi mama saya kena kanker. Mama saya kena kanker rahim, stadium akhir. Dulu saya mau masuk kuliah, mama saya meninggal. Saya bilang, Ma, Iya. insya Allah nanti kalau misalnya aku kuliah, mama harus datang ya, gitu. Ngelihat aku pakai toga, gitu kan. Tapi ternyata Iya. qadarullahnya Allah lebih sayang lah, gitu ya, sama mama. Jadi waktu Betul sih. peristirahatan terakhir, saya berjanji sama di depan jenazah mama saya bilang, someday ketika saya benar-benar sudah bisa merealisasikan niat saya untuk kuliah, sepulang saya menggunakan toga, pertama kali tempat yang saya datangin adalah makam mama gitu. Jadi suami Wah, saya bilang sama suami saya gitu sebelum menikah. Jadi saya nggak pernah mau putus kuliah gitu. Akhirnya dia bilang oke, saya akan tanggung jawab dan kuliahin kamu lagi gitu. Akhirnya saya masuk oh di iya. Al Azhar gitu. Wah, alhamdulillah ya. Berarti Ayu masih tetap punya ini ya, apa namanya? eh apa sih namanya tuh? Apa? Berbakti kepada orang tua. Bukan, masih ada Ini misi ya, apa ini? yaitu menamatkan Misi lah. kuliah ya. Oh ya pasti. Iya. Kalau nuntut ilmu kan harus sampai liang lahat, Mas. Siap, siap. Omong-omong itu tadi dari apa namanya sistem informasi ya Kak? Iya, sistem informasi. Ah, terus pindah ke PG PAUD itu Iya, itu gimana tuh kita gimana itu deh bisa Kak? lintas jurusan Tinggal gitu. Ini kita tunjukkan. agak off topic apa apa ya. Tapi Agak boleh out of sharing-sharing dong. topic. Oh, Jadi ini. awal-awal dulu kali ya. Sebelum kita buka ke IG lagi Iya, nanti. Iya. iya, jadi tapi menurut saya gini ya, karena saya sebelumnya basicnya sudah sistem informasi, jadi karena memang saya banyak belajar dengan relasi, saya juga kuliah waktu itu sambil kuliah di marketing, justru itu menjadi Hmm. pondasi bisnis saya sih gitu. Oh, Oh, iya. Itu jadi Pagi jam pondasi, jadi digital ya ya. betul banget. pengalaman, Industri 4.0 pengalaman. sekarang tuh. Iya, iya, iya. Iya, jadi pengalaman. Dulu juga saya nyambil kuliah. Ingat banget ya, saya nikah sama suami saya kan pengumuman diputuskan beasiswa itu setelah saya hamil anak pertama ya. Jadi waktu saya hamil tuh Iya. saya udah punya bisnis, Mas, gitu. Saya udah punya bisnis Oh. minuman kekinian di dalam mall lagi di bawah XX1. Wow, Mantap. namanya Iya, apa Kak? serius. Minuman kekinian. Nah, ini franchise produk orang dari Jogja, namanya Oh, Monster Oh, Es franchise. Blend. Ya, Oh, iya, iya. ya saya franchise, tapi saya bangkrut mas, karena saya kurang lihat hmm. prospek ini ya apa namanya pasar. Jadi saya lihat, oh ini di Oke. dalam mall, ini di bawah XX1 bakal rame nih, orang kalau haus pasti minum. Tapi saya nggak lihat Hmm. debit banyak orangnya gitu, debit orangnya Iya, per iya, iya. per secondnya gimana gitu. Saya hanya punya persepsi sendiri aja tanpa menganalisa secara langsung gitu. Kalau di sana tuh gimana gitu. Akhirnya saya bangkrut itu di situ. Padahal saya hamil anak pertama, hamil-hamil itu bawa-bawa es batu Oh, mas di bisnis. hamil-hamil ngajak ke toko itu. Ayo. Iya, saya Wih, saya keren bantuin banget. Wah, karyawan. momen Mas. Iya. Iya, bantuin Tapi karyawan. Mm-mm. cuman masih berapa lama itu yuk jualannya waktu yang Iya, minuman itu? minuman kekinian ya. 6 bulan. 6 Oh, bulan Oh, 6 bulan 6 ya. bulan. Bertahan 6 bulan ya, Pak. karena saya sewa mall itu harus 6 bulan per 6 tahun per 6 bulan. Per 6 bulan ya sih. Hmm. Ya, Oh, sewa lalu lapaknya. ya Gitu. Ayu mengalami grafiknya nurun kali ya untuk jadi Hmm. bisnisnya. Iya. Terus Mm-mm. eh, Karena akhirnya gimana kalau tuh? film rame doang gitu loh. Kalau di bawah XX1, kalau filmnya bagus, banyak pengunjung. Kalau nggak ada film Hmm. bagus ya sepi gitu. Oke, Oh, oke. oke, iya, iya. Oh, Terus jadi memang awal-awalnya Kak Ayu juga maksudnya tuh belum seperti sekarang yang udah bisa ini ya apa mencari prospek. Kalau dulu sama Nah, aja gitu kan, maksudnya iya. namanya juga baru awal-awal buka bisnis gitu. iya, Nah, iya. jadi teman-teman mungkin bisa diperhatikan juga. Jadi Perhatikan ketika nih. awal-awal kita ngebuka bisnis, ya memang ada resiko yang ditanggung gitu kan. Betul. Iya, Tapi Nah, yuk, betul. saya mau nanya yuk. Pada saat Ayu mengalami ini, sopan banget. Iya. Sopan banget bahasanya. Nggak, waktu Nggak Ayu apa-apa. ini, waktu Keren, Mas. Ayu, Keren, Mas. waktu Ayu kan waktu itu sempat turun ya untuk ininya, untuk Hmm. bisnisnya itu. Ayu secara mental gimana tuh menghandle-nya? Karena kan begini, orang biasanya
apalagi muda-mudi kayak kita kan, kayak saya sama Fahmi Iya, kan betul. masih ya Pak, masih ya lah ya. Ada tua. Tua. Saya masih Nggak gendut canda, Mas. ya. Canda, Mas. Itu menanganinya gimana tuh? Kalau anak muda biasanya kan kayak udah deh rugi deh, Mental ini lo gue ya. nggak bisa gitu, kayak gampang nyerah gitu. Ayo bisa sharing-sharing nggak sih waktu Ayu mengalami grafik penurunan bisnisnya itu gimana tuh Ayu menghandle untuk motivasinya gitu untuk segera Biar bisa bangkitnya bangkit gitu. lagi gitu, Kak. Nggak kapok gitu Pertama ya, Iya. bisnisnya kan. iya. Iya betul betul. Jadi pertama kali saya bangkrut justru Mas ini menjadi pecutan tersendiri buat saya. Jadi saya buka bisnis ini dengan uang pernikahan saya. Saya menikah itu benar-benar sederhana. Jadi memang nggak pakai acara. Saya bilang sama suami saya sebelum menikah, boleh nggak kalau uangnya dipakai buat bisnis? Gila kan emang. Jadi saya nggak pakai Siap. tenda-tendaan gitu, nggak bikin di dalam gedung juga nggak. Jadi kita akad, terus saya kasih free gratis makan catering orang. Jadi niatnya memang nikah saya nggak nerima amplop gitu ya Mas ya, karena saya pengennya berbagi di pernikahan saya gitu. Nah uang yang tadi dia buat sewa gedung, saya ambil untuk bangun bisnis gitu. Saya bilang, Berarti mau di situ ya ininya. iya, Terus jadi gimana? ini tuh uang seserahan lah ibaratnya dari suami. Dan ya pasti down banget lah ya Mas. Apalagi uang yang harusnya, Pasti lah. kalau gue nggak pakai buat bisnis, bisa nih gue pernikahan gue jadinya gini gitu kan ya. Heeh. Iya, iya, iya. Heeh. Iya, tapi menurut saya justru karena saya bangkrut di situ, saya belajar sistem franchise dari mereka. Heeh. Oh, Sistem ya, cara jadi mereka ngedesain, ya kan, supply hmm, produk, cara mereka buat iya. nge-up bagaimana karyawan, gitu kan. Mereka sebenarnya ngasih tahu Jadi sistemnya, cuman karena kita nggak lihat prospek lingkungan, bangkrutnya di situ, Mas. Gitu. Oke. Tapi sistemnya ya, jadi bagus, gitu. banyak hikmah juga ya Yuk ya. Jadi setelah Nah, mengalami iya kan. kebangkrutan pasti banyak hikmah dan pesan yang kita Tuh. dan pelajaran juga gitu ya. Jadi ini nextnya gimana Iya. sih? Oh Nextnya ternyata gue gimana? begini gitu. Nah, Kita bisa Mm-mm. mendapatkan ya ilmu dari pengalaman yang sebelumnya gitu iya, kan. iya. Memang Iya. pengalaman tuh guru terbaik gitu, Mas. Bener. Orang saya juga nih Iya. kalau boleh cerita dikit nih ya. Saya juga dulu pernah buka usaha Heeh, sama temen saya. heeh, Bangkrut juga sama. heeh. Terus ya gimana ya mental-mental lulus SMA kan dulu ya namanya agak-agak akhirnya udah bubar. Nggak lanjut lagi ya. Jadi udahlah udah nggak usah kan di Sunda ya ngomongnya Heeh, heeh. terdaik deui aing gitu. Gue sugi gitu. Jadi itulah kekurangan dulu saya gitu. Kalau sekarang saya masih belajar lagi. Tapi kita berbagi lagi sih. Nah, sekarang ada motivasi lagi dong, Mas. Insya Allah ada. Lanjutin Insya Allah ada. bisnis. Insya Allah Apalagi ya. kan kita bintang tamu kita kan dari awal Prof. Asep, Iya, Dimitri betul. dan juga Indi dan juga Indi sekarang dan ID. ID. Ya itu Insya Allah lah bisa menambah-nambah lagi. Bukan Betul, cuma betul. saya, melainkan pemirsa yang di sini, yang di ruang juga mungkin bisa membangkitkan rasa entrepreneurship. Alah, Iya. kewirausahaan. Rasanya Tapi lidah-lidahnya agak Texas. jangan lupa juga nih kalau Iya, iya, misalnya iya. mau berbisnis, datangnya ke Tajir.store, Iya. Tajir inkubator bisnis yang wangi Iya. gitu ya. Betul. Oke, Nah, mungkin Pokoknya kali ya kalau kita lanjut ke join. back to ya join lah. Ini Ya, sampai ada yang kita komen saya kembali ke- ibu-ibu Mas, itu adik saya Mas. Gimana Mas? Ada yang Gimana Kak? Ada yang komen ibu-ibu katanya. Adik saya itu Mas nonton juga Oh gitu. itu ada yang mana ini? yang paling atas tadi saya lihat tuh Bu Ayu tadi. Iya. Berkah. Oh enggak, Bunda Ayu. Bu Naya itu adiknya. Adiknya masih mahasiswa juga. Oh, adik saya umur 21 sekarang dia udah kerja di perusahaan kimia gitu. Wow, Wih. umurnya sama kayak saya. Mohon Iya, maaf. iya. Oh, umur sama. Jomblo, Iya. Mas, jomblo. Waduh. Aduh. Jauh Mungkin itu banget. option ya. Kita bisa ngomongin di balik layar aja itu Iya, nanti iya. karena salah Siap. Maaf. direkomendasikan ya Mas. Aduh, rekomendasi kerja. Ini kita back to smartphone gitu ya. Back to gadget dulu ya. Back Kita to gadget. Yos. Jadi gimana ya? Kita Maksudnya, lanjut. Jadi gini Mas. Kalau kita mau mulai buat bisnis, kita harus punya mental yang benar-benar kuat dulu di awal. Dan niat yang pertama. Niatnya jangan untuk Ya, memperkaya diri Mas, niatnya. Kalau memang kita punya niat buat memperkaya diri sendiri, Allah juga akan mempersulit kita, Mas. Karena memang kalau kita niat buat nolong orang banyak, pasti yang nolong itu banyak. Gitu. Nah, karena kita niatnya juga benar dari awal gitu. Jadi perbaiki niat dulu, terus kira-kira mental apa nih yang bakal kita pilih? Ada mental pengusaha, ada mental pedagang kan ya. Kalau pengusaha,
kita pikir gimana caranya nanti 3 atau 4 tahun ke depan bisnis kita ini udah bisa autopilot gitu kan. Jadi kita nggak usah perlu repot-repot lagi turun di sini gitu kan. Tapi kalau mental pedagang, mikirnya hari ini kita laku berapa nih, duitnya dapat berapa gitu kan. Oh, Jadi iya, iya, iya. iya, jadi Berarti kita harus punya. orientasinya ke duitnya gitu ya. Gitu. Iya, jadi bukan Pedagang. pendapatan kita Pedagang, hari iya. ini gitu. Oke. Survive gitu Mas di hari Betul, itu. betul. Kalau misalnya apa namanya mental pebisnis ya sampai 3 4 tahun ke depan. Jadi panjang Iya. gitu kan bisnisnya bertahan. Betul, betul, betul. betul. Terus Mantap. Betul. Ya, jadi kita harus benerin dulu nih mental. Nah, kalau untuk King Pisang sendiri, awalnya tuh saya pakai konsep, mungkin Mas gak tahu nih konsepnya nih, namanya ngerayu Allah sistemnya. ngerayu Dede. Allah. Gimana? Menarik nih. Gimana tuh? Jadi ngerayu Allah gimana tuh? Kalau kalau sistem ngerayu Allah nih gini Mas. Jadi awal saya membangun King Pisang ini, saya bener-bener bikin banyak produk dan saya ketokin rumah ustazah dan ustaz saya satu-satu saya kasih gratis, free. Dan saya bilang sama ustazah saya, tolong doakan saya mau bisnis ini. Gitu. Jadi kita cash dulu nih ke Allah nih, ya Allah nih ikhtiar nih mau dulu. Gitu. Jadi ini namanya sistem ngerayu Allah gitu buat saya. Nah, Jadi kita ngerayu di depan nih sebelum mulai. Nah, jadi gini yang saya tangkap dari Ayu, itulah salah satu kunci mungkin kunci yang semangatnya bisa naik dan juga banyak rezeki itu gara-gara ngerayu Allah nih. Iya, benar. Saya dulu nggak ngerayu Allah, salah sih saya. Saya ngerayunya yang lain. Kayaknya yang lain, mohon maaf nih. Tapi itu udah pelajaran nggak itu? Tapi Iya. bener sih bener kan. Cuman jangan dicontoh ya Mas. Itu zaman dulu. Yang dicontoh adalah yang ngerayu Allah. Jangan ngerasa rugi kalau kita berbagi, itu justru akan datang rugi. Apalagi kita berbaginya sama guru Mas gitu kan ya. Guru tuh kan Masya Allah, nggak tahu doa guru yang mana yang terkabul sampai akhirnya bisnis saya bisa seperti ini gitu. Iya, karena kan dari guru, dari ustadz dan juga dari orang tua sih yang penting. Bersedekah kan tidak akan membuat kita miskin juga ya, kan. Jadi ya kalau dalam agama kita Islam kan juga diajarin ya. Betul. Jadi harus perbanyak sinkron lah gitu. Iya. Betul. Ya. Ini menarik banget nih. Menarik ini banget, pertama kali kita baru nemu juga ya kan. Teknik gitu merayu Allah gitu dari Kak Ayu Dinamika. Mungkin kita bisa nanti kalau berbisnis gitu ya. Bisa diterapin. Kayak gitu. Ya Mas. Nggak bisa kan gini. Mami bisnis baru yuk. Yuk. Konsep pertama ngerayu Allah dulu. Ngerayu Allah dulu. Tapi benar. Ya koneksinya Ayu. Halo, Ayu, bisa kedengeran? Iya, bisa. Oh ya, tadi agak nge-lag dikit. Gitu. Jadi ini untuk pertama kali bintang tamu kita sambil bisnis juga ya, sambil live podcast. Sambil bisnis, sambil live podcast. Memang strong moment banget. Nah, terus kita kembali ke gadget. Ini panggilnya Ayu apa ID sih? ID itu singkatannya? Dari Ayu Dinamika. Wah, Ayu, ya. Jangan tinggalkan kami, Kak. Ayu Dinamika. Ya, like ya, saudara-saudara. Oke, mari kita tunggu dulu kali ya, teman-teman. Jangan pergi kemana-mana. Karena ini menarik banget dari awalannya aja, itu ngerayu Allah gitu kan. Pasti kalau misal awalannya itu udah Allah, insya Allah ada jalan. Hujan soalnya. Iya, Kak. Ya. Halo, Ayu apa ID sih panggilannya? ID itu Pak singkatan? ID biasanya. Dipanggil ID. Oh iya, ID tapi singkatan ya, Ayu Dinamika. Iya, Ayu Dinamika Islami. Iya. Dulu gini, saya di pesantren itu santri ada 1000 lebih yang namanya Ayu, Mas, itu hampir 50%-nya lah ya. Jadinya jadi kalau dipanggil Ayu nengok semua gitu ya, Kak? Ayu lewat. Iya. Nggak, tapi emang Ayu banyak sih, Ayu Asari. Iya, Ayu Asari. Ayu. Nggak, bukan maksudnya ini kita referensinya ini ya. Namanya itu banyak, tapi wajar lah. Kita kembali ke gadget kali ya? Betul sekali. Ayo kita kembali. Jadi kan kita singkat cerita tadi ID sendiri kan mengalami kerugian di jualan minuman tadi ya. Nah, habis itu kan setelah itu sudah mulai bisnis King Pisang apa gimana yuk? Ya enggak, kan saya kuliah dulu nih, masih vakum kan ya. Karena pandemi ini saya iseng-isengan nih, mau bantuin suami niatnya. Iya. Oh iya benar-benar tadi udah bilang bisa lupa. Iya. Karena saya mau bantuin suami niatnya supaya saya bisa bayar kuliah sendiri,
supaya saya bisa bantuin biaya pampers. Anak saya 2 men, wede. Anak saya 2. Iya. Jadi dua-duanya masih pakai pampers. Iya. Tahu sendiri lah maksudnya kalau ibu-ibu ngerti deh pengeluaran pampers berapa gitu ya per bulan. Oh iya benar. Ntar saya suatu saat ngerasain. Bukan maksud saya, kan kita nggak tahu ya gitu ya. Insya Allah Yang belum Mas. nikah, insya Allah ngerasain di sini. Amin. Supaya cepat ya Mas. Ya. Amin dong, gitu mah amin. Amin. Oke. Untuk jadi gini ya Yu. Jadi Ayu setelah jualan tadi itu fokus dulu kuliah ya berarti ya. Iya kan Iya, Vakum dulu ya. kuliah. Nah, saya mau nanya gini nih, Yuk. Kan mulai itu pandemi ya, berarti Februari Maret lah ya udah mulai pandemi kita ya. Betul. Itu Ayu akhirnya bisa ide untuk mendirikan King Pisang tuh gimana Yuk? Bisa di Jadi sharing-sharing tadi pertama saya mau bantu suami saya di keuangan. Sebenarnya sih suami saya bisa ya maksudnya untuk nutupin semua itu. Cuman saya lihat Ya. kok orang sekitar banyak banget ya yang butuh banget dana menurut saya karena corona kan bener-bener luar biasa ya Mas dampaknya di ekonomi juga. Iya benar-benar. Justru corona ini menurut saya salah satu agenda apa ya namanya golden time buat saya buat bisnis. Iya, kalau mungkin orang lain merasa bahwa corona adalah salah satu hal yang menyekat kegiatan ekonomi, menurut saya ini golden time karena orang-orang akan lebih banyak pakai waktu untuk online, ya kan? Iya. Nah, jadi kenapa saya nggak jual makanannya pakai GoFood, GrabFood dong, gitu kan? Iya. Nah, Terus? akhirnya saya pakailah GoFood, GrabFood juga. Saya modalnya sekitar 1,7 juta awalnya. Dalam waktu 2 minggu, alhamdulillah saya sudah terkumpul 20 juta, Mas. 2 minggu. Wih, Wow. Dalam berapa tadi? 2 minggu? 2 minggu. 1,7 saya mulainya. Wow. 20 kali lipatnya gitu loh Mas. Iya. Nah, dalam itu menarik tuh, Yuk. 2 minggu, makanya saya sudah bisa Benar. dapat. Nah, itu sekarang, gimana Mas? Ayu juga marketingnya juga jalan nanti ya, karena kan Ayu pernah sempat ini juga ya marketing, maksudnya pemasarannya gitu. Awalnya kan franchise gitu kan. Itu kan pengaruh buat tingkat pembeli ya. Nah ini awalnya gimana? Kakak bisa tiba-tiba hanya dalam 2 minggu gitu kan? Tapi omsetnya melonjaknya sampai 20 kali lipat gitu loh dari model awal. Pertama, saya punya namanya Golden Ring. Lingkaran saya nih di tempat saya jualan ini Golden Ring. Kenapa? Karena sekitaran saya adalah hotel, kantor gitu kan ya. Jadi toko saya itu ada di tengah-tengah ini ya, tengah-tengah pusat kota lah ibaratnya gitu kan ya. Iya. Nah, produk saya juga harganya saya berani masang promosi awal gitu. Jadi saya yakin ketika dia udah nyobain sekali pas lagi promosi dan enak, dia akan repeat gitu. Saya repeat aja gitu kan. Awalnya malah saya cuma kasih ke tetangga kan, kasih pisang ini karena cemilan anak saya sore-sore biasa nyambil dia nyantai-nyantai lah ya. Saya kasih ke tetangga, order buat ulang tahun. Order. Oke. Order buat ulang tahun. Order lagi ternyata teman kantornya yang dia kasih hadiah ulang tahunnya dari anaknya ini. Nah, di CMB Bintaro. Nah, dari CMB ini pindah lagi ke BMW kantor BMW Bintaro. Di situ terus karyawan muter-muter akhirnya itu pendapatan saya. Ya? Ya mulai ini ya, ini ya. Iya. Jadi dari kantor itu lumayan. Alhamdulillahnya juga cabang sekarang baru-baru ini kita membuka 2 cabang lagi ya Mas, insya Allah. Buka 2 cabang lagi di mana tuh? Kalau boleh tahu tuh. Yang satu di Jambi, yang satunya lagi di daerah Parung, insya Allah. Di Parung. Jauh juga ya. Itu kenapa kan? Niatnya di Jambi sama di Parung. Kenapa nggak di tempat-tempat yang lain? Saya buka franchise memang, Mas. Saya buka franchise. Saya bilang sistem bangkrutnya saya itu saya ambil, saya perbaiki sistemnya, lalu saya adopsi untuk bisnis saya. Jadi saya ngerasa kebangkrutan saya yang sebelum justru membangun saya untuk bisa buat sistem sendiri gitu. ATM berarti ya Kak? Jadi amati, tiru, modifikasi gitu kan? Betul, iya.
Jadi Iya. justru kebangkrutan atau penurunan bisnis itu tuh justru jadi pemicu gitu Betul ya. Itu harusnya banget. begitu tuh. Iya. Kalau misal kita nggak berani untuk jatuh, gimana kita mau bangkit utuh gitu? Iya. Ih, gila, keren banget Gila. kata-katanya. Tumbennya keren nih. Biasanya rich banget. Parah. Anaknya Mario Teguh sih, Mas. Anaknya Mario Teguh. Terus bukan maksudnya yang saya pengen tanya ini yuk. Ayu kan jual king pisang ya. Maksud saya, oh berarti dari cemilan anaknya Ayu ya? Iya, Maksudnya betul. inspirasi kok bisa untuk jualan pisang tuh gimana sih kok bisa tercetus bisa pisang dan kenapa namanya king pisang? Awalnya Iya kan? pisangnya diapain aja, Kak? Oh, Kan sekarang gini. udah banyak Jadi pilihannya gitu ya. Awalnya gimana? Kalau nggak salah Ayu udah pernah presentasi ini di kuliah. Ini kan saya juga ngawas. Coba saya lupa jawabannya. Gimana ya bisa di-sharing kali, Kak? iya, jadi kenapa sih namanya kopi? Kan jorok ya kalau bahasa Inggris, artinya tuh pipis ya, Iya. ngompol. Bener. Saya bilang tadi niat pertama saya mau bantu di pempes anak. Jadi saya tadinya iseng-iseng, saya nggak berpikir bahwa ini bisa jadi sebesar ini gitu. Saya cuma mikir lucu-lucuan aja gitu kan. Tapi ternyata alhamdulillah kok berkembangnya gini ya, serius gitu. Nyampe mesin berat saya udah masuk. Mesin berat saya tuh harganya udah masuk di paling mahal mesin berat saya tuh udah 15 juta dari abal-abal, ibaratnya dari tangan gitu. Mantap ya. Terus gimana yuk? Maksud saya? Awalnya tadinya kan gimana? saya bikin semua pakai tangan kan ya. Iya. Iya, semuanya saya buat pakai tangan karena saya udah mulai lelah. Saya udah mulai lelah. Orderannya nggak selesai-selesai, Mas. Kadang-kadang sampai jam 3 malam saya masih ngurusin yang frozen. Waduh. Gitu kan. Gila sampai begadang untuk order. Iya, kata saya wah ini nggak sanggup deh, kayaknya harus beli mesin berat satu setidaknya gitu. Ya udah, jadi alhamdulillah kita bisa ngisi gitu. Itu kebantu juga lah kalau ada teknologi pasti. Iya, karena emang bener-bener gimana? iya. Udah berapa tadi? Sorry. Gak apa-apa, karena emang bener-bener luar biasa gitu, Mas. Karyawan saya tuh kadang-kadang nyampe nggak nutupin gitu loh tenaganya. Saya nyampe panggil tetangga, paling banyak saya panggil tetangga tuh bisa sampai 10 orang kan waktu itu. Wow. Buset, itu se-RT apa kelurahan apa tetangga? Belum lagi karyawan gitu. Berapa banyak? Karyawan kakak ada berapa, Kak? Apa? Karyawan kakak ada berapa? Kalau boleh tahu sekarang? Kenapa mau jadi karyawan saya? Mungkin tertarik kali ya kita. Tertarik. Iya. Cuman untuk saat ini di podcast ini kita nanya. Jadi mungkin bisa di belakang kita nego-nego gitu kan. Oke. Iya. Kurang lebih ada berapa? Karyawan tetap saya ada 2. Nah, yang nggak tetap ini yang suka banyak. Yang nggak tetap ini suka banyak karena orderan terbanyak saya pernah di 3.000 piece waktu itu kan, alhamdulillah. 3.000 itu kalau misalnya kita bertiga doang nggak sanggup, Mas, gitu. Kalau untuk perharinya itu kita bisa produk kalau sekarang paling sedikit 200 piece, paling sedikit. Paling sedikit ya? Paling sedikit sekarang 200 piece. Gitu. Yang paling diminati produknya apa tuh, Yuk? Apakah pisang coklat atau pisang keju? Iya, ini variannya berapa banyak? Gimana? Iya, variannya berapa banyak untuk produknya, Yuk? Yang paling laku, yang paling laris apa tuh biasanya? Yang best seller lah ya, yang best seller itu ya, recommended. Ovomaltine sama Red Velvet. Jadi namanya aja enak ya. Kok lapar sih? Iya. Gue pesennya abis ini. Oh, jadi Ovaltine sama Red Velvet ya? Boleh pasti. Jadi tadi awalnya kan pisang gitu ya, maksudnya pisangnya ini pisang goreng terus ditabur itu kan apa namanya ya rasa-rasa varian gitu kan. Nah ini apa ya, inovasi pisang ditabur sama ini apa ya, idenya dari mana? Inspirasi kalau misalnya yang anak kakak itu cuman ini aja kan, apa namanya, pisang goreng aja atau gimana, Kak? Maksudnya inovasinya gitu dari awalnya. Kalau awalnya memang karena kan saya basicnya dulu anak muda ya, Mas. Dulu anak muda. Dulu anak muda. Sekarang masih anak muda. Udah muda. Saya mau 24. Sekarang saya mau 24. Oh, ID berapa? 24 ya? 24. Oh, 24 ya. Silakan lanjut, tadi gimana? Iya. Jadi dulu kan saya tuh sering banget ya nongkrong dari kafe ke kafe gitu kan ya. Saya sering banget, maksudnya
Iya, sering banget. Pokoknya gitu deh, cari inovasi makanan gitu. Saya sendiri, Hmm. ya saya sendiri buat produk ini, cari produk yang benar-benar saya suka juga gitu. Oh. Jadi nggak yang cuman orang lain, nggak yang cuman pengen jual aja gitu, enggak. Tapi saya sendiri harus suka gitu. Mm-mm. Oke. Karena kalau kita jual produk kita sendiri suka, ya pasti orang lain insya Allah suka juga lah gitu Kak. Karena kita Iya. jualnya nggak main-main gitu. Terus emang kalau higienis itu emang penting banget Mas. Jadi kan kita kalau untuk frozennya ya itu bertahan kan 3 sampai 4 hari. Cuman takutnya kalau misalnya sekarang kita belum divakum ya. Deket-deket ini karena kemarin menang ini ya KKWP. Insya Allah kita beli Iya. alat vakum gitu. Mm-mm. Alat apa? Aku namanya? Vakum. Vakum. Iya. Ini Belum penonton harap vakum. teman. Terus apa? Alat vakum cleaner. Bukan. Vakum bukan vakum cleaner. Oh, sealer ya, vakum cleaner. Iya, iya. Sorry. Tadi. Iya, yang buat frozen foodnya, iya. Supaya bisa lebih tahan lama kan kalau udara. Soalnya gini Mas, saya belajar dari sistem cateringnya dari Garuda Indonesia. Ya, pesawat Garuda Iya. kan biasanya suka ada catering ya di dalamnya. Nah, Iya. jadi suami saya tuh share banyak ilmu tentang gimana kita bisa masak tapi menekan bakteri gitu supaya Oke. bakterinya nggak terlalu berkembang gitu kan di masakan kita. Jadi kita lebih awet tanpa pengawet gitu. Terus Iya, gimana iya. jaga kesegaran produksi, gimana jaga kualitas gitu. Jadi kita harus lihat nih sama brand-brand yang udah master-master gitu. Supaya kita bisa lihat sistemnya tuh kayak gimana. Jangan malas-malas buat nonton-nonton yang bagus-bagus gitulah buat memotivasi diri sendiri gitu kan ya. Wih, mantap. Karena meskipun saat ini kita udah di atas nih, di atas aja masih ada lagi gitu. Iya, Nah, itu Iya, benar. benar. Di atas Ya. lagi kita ada lagi. Nah, iya, Iya. kita nggak gimana ya? Kita boleh puas, tapi jangan lupa bersyukur, ibaratnya gitu. Iya, itu sih benar. Kita boleh puas Karena dengan kalau hasil kita. Mm-mm. betul. Kalau puas Iya, karena berlebihan tuh nggak ada habisnya gitu ya. Kalau dalam semua iya, aspek kehidupan tuh biasanya gitu. iya kalau nggak dibalance sama rasa syukur itu puasnya jadi jelek, Mas. Betul banget. Iya. Puas tuh nggak ada habisnya gitu kan. Iya. Kita udah betul. puas sekarang tapi masih melihat lagi yang lain. Wah, kok masih ini ya kurang kita ya. Akhirnya nambah lagi itu ya. Nggak bakal pernah puas tuh manusia. Iya, la in syakartum gitu ya, Mas. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, ya kan? Iya. Iya, bener Kak. Iya, benar. Jadi tapi Jadi harus terus bersyukur. Gimana, Mas? apa namanya untuk apa ya tadi? Jadi kan Apa nih Mas? apa namanya? Ntar dulu, kok saya lupa ya. Mungkin ini kali ya kita nanya apa variannya kan pas awal king pisang, pisang awalnya. Sekarang udah ada varian apa lagi Kak selain pisang? Iya, ada produk baru nggak? Produk kedua gimana? Apa? Ada produk lain selain pisang nggak Kak yang dijual di Iya. Ada. Apa tuh Kak? Kalau untuk produk yang mau kita frozen yang bisa dikirim seluruh Indonesia, insya Allah bolu pisang. Bolu pisang. Jadi kita mau bikin bolu pisang. Itu cuma di dalamnya ada variasi rasa-rasa kekinian juga sama kayak pisang. Gitu. Jadi bolu pisang aja kan udah harum banget ya. Jadi kemarin kita udah tester sih ya buat bolu pisang sendiri. Itu karyawan sendiri doyan gitu maksudnya. Yang bikin dicubit. Yang buat memang yang buat tuh harus doyan dulu gitu Kak sebelum dijual ya memang. Karyawan sendiri juga doyan gitu. Jadi kalau untuk insya Allah kita frozen dan bisa kirim seluruh Indonesia itu bolu pisang sama pisang frozennya. Kalau untuk di store-nya kita sendiri di sini kita punya mie mentai, punya roti bakar, punya banyak, punya salad gitu. Karena kemarin nih pas lagi kita ikut program KKWP, saya ketemu sama salah satu owner dari Snazzy Boom kan ya, namanya Mas Rian. Itu dia ngasih tahu sistem S gitu, konsep S dari berbisnis. Jadi kalau kita punya bisnis, kita harus punya variasi supaya orang itu bisa muter balik lagi ke produk inti kita. Karena manusia itu kan sifatnya bosanan. Nah, kita harus punya variasi terus, jangan berhenti untuk menemukan variasi. Justru itu untuk tetap bisa bertahan gitu ya, produk kita tetap bisa bertahan di produk kita gitu ya, tidak berpaling gitu ke produk yang lain gitu kan. Iya, ini curhat Mas. Iya, nggak apa-apa. Justru kita jangan berpaling makanya Mas.
Harus banyak inovasi. Iya, Pak. Saya dikalinya. Iya, harus banyak inovasi makanya story mereka Ini ada mohon maaf, inovasi. bisnis. Iya. Bisnis. Jadi tadi ngomongin bisnis kok teman-teman. Iya. Iya. Terus kalau ID sendiri, nih mungkin off topic, maaf ya, ini untuk sharing sesi aja ya. Maaf nih, bukan out of topic banget ya. Kalau anak umur berapa? Yuk. Anak ID itu yang pertama umur 3 tahun. Yang kedua itu umur 1 tahun. Satu tahun. Ya, Wah, Masya Allah. Wah, Jadi masih bedanya 2 muda. tahun ya. Bedanya 2 tahun. Cewek-cewek, Iya, cowok-cowok? cowok-cowok. Jadi justru Ih, mereka itu menginspirasi saya bisa bisnis kayak gini tuh mereka menginspirasi saya. Dan kalau misalnya mereka rela, saya nggak bisa kayak gini, Mas. Bener. Berarti Jadi mereka tuh jagoan nih. dukung banget. Iya, jagoan anaknya. Paling cantiknya ini. Karena cowok semua. Iya, benar. Kalau Iya. ngomong kan kakak maksudnya udah punya ngomongan gitu dan sebagainya, terus ada bisnis, ada kuliah juga gitu kan ya. Nah, Itu iya. apa nggak kerepotan kak? Betul. Nah, itu cara memanage gimana yuk? Tadi saya mau nanya, lupa itu. Ya, gimana? Nih, gimana ya Mas? Kalau kita menjalani sesuatu itu, pertama kita harus ikhlas dan kita harus menyukai kegiatannya. Jadi ketika kita menyukai kegiatan itu, tak akan ada yang berat. Itu. Karena saya punya niat kuliah ini harus benar-benar selesai. Karena saya tadi udah bilang di awal bahwa saya punya janji sama ibu saya sendiri untuk menyelesaikan kuliah saya. Jadi itu adalah kekuatan tersendiri. Udah tertanam di diri saya bahwa saya harus serius nih kuliahnya gitu. Nah, kalau untuk bisnis sendiri, saya berpikir, loh Rasulullah aja bisa kok bisnis. Masa saya umatnya nggak bisa? Berarti itu kan sunnah kalau yang Rasulullah lakukan gitu kan. Ketika kita melakukan sunnah Rasulullah dengan niat kita yang baik, pasti nanti baliknya baik juga gitu. Yang penting kita berjualannya secara jujur, amanah gitu kan ya. Jangan maksudnya supaya produk kita laku banyak kita tambahin pengawet lah atau apa gitu kan ya. Tapi jadi bener, justru hal itulah yang membuat saya, maksudnya gimana ya, pedagang-pedagang yang jujur ini menurut saya yang insya Allah bisa lah bertahan lebih lama gitu dibandingkan bertahan lebih lama gitu. Kalau untuk jaga anak, nah gini loh, ketika saya menikah saya punya komitmen dong, gitu kan, saya punya komitmen. Nanti ketika saya punya anak, saya harus bisa ngasuh anak saya. Kenapa saya ngambil PG PAUD? Karena biar balance kegiatan saya. Biar balance. Gimana psikologi anak saya ketika saya harus disibukkan dengan banyak hal gitu kan ya? Iya. Ya, gimana cara saya mengatur emosi anak-anak saya ketika saya lagi sibuk nih gitu dan mereka dipegang Mbak misalnya gini kan ya? Setiap malam pasti saya ajak ngobrol nih anak-anak saya. Hari ini Umi sibuk ya gitu. Adik sedih nggak gitu. Jadi saya sambil tanya, apa sih kira-kira psikologi anak saya keganggu nggak nih dengan kegiatan saya yang sebanyak ini gitu kan ya. Nah, saya usahakan anak saya tuh ngerasa bahwa apapun yang dilakukan ibunya itu suatu saat akan dicontoh oleh anak saya. Dan mereka pasti akan tahu ketika mereka besar, apa yang saya lakukan baik untuk mereka juga gitu. Bisa jadi contoh untuk mereka juga gitu. Jadi kayak kemarin saya menang KKWP yang dapat 10 juta ya. Itu kan dapat apa sih namanya tulisannya gitu loh. Iya, itu nih penghargaan sertifikat ceknya gitu. Oh iya. Yang buat foto saya tuh biasanya ada tagnya kan ya. Iya. Iya itu anak saya ikutan excited banget nyampe, Umi hebat, wah Umi hebat, Umi hebat, Umi keren gitu kan. Jadi ada salah satu hal yang membuat saya, oh iya anak saya nanti suatu saat akan lihat ini. Jadi saya nggak akan buang hal ini sampai dia besar, supaya dia tahu, nah ketika kamu mau kuliah harus punya tujuan. Ketika kamu mau bisnis harus punya tujuan. Ketika kamu mau berumah tangga juga harus punya tujuan. Supaya kita santai gitu. Ketika dari awal kita nggak punya tujuan, ya kita akan muter-muter di situ aja karena nggak punya tujuan. Dan itu kalau kita punya tujuan juga ini ya Yu ya, apa harus konsisten ini yang saya bahas lagi nih yang kita seperti harus konsisten ya kalau itu ya kalau ini. Jadi apa namanya mungkin bisa kita klik kali ya kan Kak Ayu dari awal nih udah punya tujuan gitu kan, mentalnya kuat di awal, nyata tuh kuat gitu. Nah pasti di tengah jalan pernah nggak sih Kak naik turun goyang gitu, goyang goyang kayak ya kan, duh kok agak gimana ya, bosen apa mungkin jenuh atau gimana gitu kan.
Nah, mungkin ada nggak kayak gitu-gitu Kak, fase-fase di mana nanti naik turunnya ketika melakukan bisnis? Hmm. Ya pasti ada Mas. Kalau ada fase Hmm. seperti itu, saya mikirnya gini ya. Ketika saya ada break nih, nggak laku nih jualan saya, mungkin Allah lagi nyuruh saya istirahat dan fokus di satu tempat yang lain gitu. Oke. Jadi Hmm. kita, saya menerapkan pada diri saya harus terus positif dengan takdir Allah gitu ya. Tapi jangan Iya lupa sih. untuk ikhtiar. Ketika hari ini saya nggak laku nih, oh mungkin Allah nyuruh saya istirahat gitu kan ya. Mm-mm. Saya terlalu capek mungkin di hari kemarin gitu. Jadi jangan merasa bahwa ini udah deh, udah kayaknya nggak laku. Jangan kayak gitu gitu. Justru Iya nggak sih. lakunya Benar. itu mungkin itu salah satu kesempatan waktu dari Allah yang digunakan. Mungkin aja kalau hari ini laku terlalu keras juga, saya bisa sakit gitu kan ya. Iya sih. Mm-mm. Dari Jadi stamina-nya juga. Iya. terus aja positif sama Allah, terus aja positif, berpikir positif sama Allah. Jangan, maksudnya ya gimana ya Mas? Ketika kita ngadepin masalah yang kayak gitu juga kan, kalau terlalu banyak dipikirin juga kan nggak bagus gitu ya. Mm-mm. Nah, Hmm. justru harus kita temuin solusinya ketika kita dapat masalah itu. Kalau kita terlalu banyak Hmm. berpikir tanpa menemukan solusinya, ya kita nggak akan ketemu jalan keluarnya. Ketika saya nemuin, wah ini nggak laku nih yang ini, cari produk lain masuk. Itu kan berarti saya udah nemuin jalan sedikit untuk Iya, maju betul lebih betul. selangkah lagi gitu. Gitu. Hmm. Jadi kalau kendala sendiri ya Allah memang kendala karyawan kan, Hmm. tenaga butuh banyak. Gimana cara nyari orang jujur? Karena nyari orang jujur tuh luar Itu biasa tuh. susah Itu sekali Mas. susah. Iya, iya. Hmm. Benar-benar. Karena Kak, saya kalau belanja buat produk aja kan ngasih uang kan, berarti kan ke karyawan. Nah, Itu kan dapat yang benar-benar jujur kan. Karena sekali belanja saya bisa berapa gitu kan ya. Hmm. Heeh. Jadi Tapi harus benar-benar ya iya. apa namanya? Ayu sendiri kan udah ada tokonya ya sekarang ya. Itu tokonya masih frozen, maksudnya frozen food ya. Ada yang dine innya Eh, gitu nggak? ada. Kalau dine-in saya nggak nerima sih, jarang Ini mah ya. gitu. Oh jadi emang Heeh. bener-bener oh, kayak ini ya, kayak Iya. apa? dibawa pulang aja Dibawa gitu pulang ya. gitu ya, apa yang Mm-mm. buat frozen food lah pokoknya. Oke Mm-mm. oke oke. Iya, jadi banyak kan Oke, GoFood tadi. GoFood tadi juga, makanya saya ngendel nengok-nengok karena tadi Mbaknya bilang GoFood lagi banyak katanya gitu. Oh Tadi gitu. Wow. Iya. Mungkin Mantap, kita emang nggak tadi bisa mantap. saya ini sempat kali ya, jadi di ini aja. tadi makanya sempat Apa? kejeda ya. Mm-mm. Iya iya iya. Iya. Bagus, bagus. Sempat Tadi kejeda. mungkin ini kali kita ulang lagi ya. Ini bagus banget tadi yang dibilang sama Kak Aidi bahwa terus tetap positive thinking sama apa yang direncanakan oleh Allah gitu kan. Ketika Mm-mm. misalnya tiba-tiba kita sakit kendalanya, Iya. mungkin ini kali ya. Itu Ketika tuh malah justru apa ya? Kalau kata gue sih itu cobaan yang mana kita melewati itu derajatnya bisa dinaikin iya, lagi. betul banget. Biasanya sih Kalau misalnya gitu. kita bisa melewati itu kan, ya itu. Hmm. Memang Allah kan nggak pernah ngasih cobaan yang melebihi kapasitas kita Betul, gitu, Mas. betul. Memang pasti semampu kita. Iya. Nah, mantap banget nih Kak Nah, Aidin. untuk selanjutnya gini di boleh testimoni nggak sih di untuk terkait Tajir Store sama Tajir Bator? Omong-omong udah dimasukin ke Tajir Store belum, Oh Kak? udah. Udah masuk ya Di booking-nya? front page ada Beset King Pisang ya. Wah. Tuh. Iya nih, di Tajir juga udah ada orderan kok. Saya tuh masuk di Tajir tuh udah berapa kali orderan ya, di produk sebelumnya juga ada kok. Di Tajir tuh Iya, keren-keren iya. banget gitu ya. Maksud aku sih Iya. kalau misalnya di Tajir, itu saya nemuin banyak banget kayak teman-teman dari pengusaha muda, itu keren-keren banget produknya dan itu tuh inovatif. Dan hal itu juga membuat saya nemuin banyak inovasi baru. Jadi saya tuh kadang-kadang gini, ngelihat muka Mas Ruli aja kadang-kadang saya udah ngebayangin ada coklat dalgona gitu kan. Atau misalnya atau Luar mungkin biasa. Ini baru pertama kali lo ngomong coklat dalgona. Biasanya Luar kalau ngomong biasa ya. abangnya, busuk. Teman-teman saya gitu. Aduh, Ayu, Alhamdulillah ya, Mas. Ayu. Alhamdulillah. Saya nggak pernah bayar loh. Ini tidak disponsori ya teman-teman ya. Nggak, ini pure dari Ayu. Iya, sendiri ini ngomong. pure. Jadi tadi saya mau apa tuh? Apa coba Iya, coklat pokoknya dalgona harus diulang lagi kayaknya nih. Oh gitu. jadi kadang-kadang tuh Oke. saya ketemu sama orang-orang baru, justru saya nemuin kayak feel-feel baru gitu loh kayaknya. Kayak yang Iya, iya. gimana ya Mas? Iya, ketemu orang baru tuh nemu inovasi baru gitu kan ya, nemu Iya sih. pengalaman baru. Justru semakin kita punya banyak teman dari orang pengusaha juga gitu kan, mau itu pemula atau dia udah master,
itu banyak banget ilmu yang saya dapat gitu kan, yang saya serap gitu. Ya. Iya. Mm-mm. Berarti link tuh bagian penting dari bisnisnya ya. Kalau link tuh pasti ya, ilmu bisnis tuh udah. Oh, penting mas. Iya. Makanya kenapa saya kan dulu marketing tuh. Sebenarnya saya Hmm. marketing lembaga. Hmm. Mm-mm. Dulu saya marketing lembaga, tapi justru ilmu marketing itu saya pakai buat bisnis gitu. Oh Oke, iya, iya. memang itu setiap ilmu yang kita dapat memang ini ya Iya. bisa dimanfaatkan untuk apapun Sebaik-baiknya. sebaik-baiknya gitu kan Kak. Iya, Aduh, betul. emang. Kalau misalnya tadi apa namanya kesan dan pesan mungkin ya untuk tenan Tajir Inkubator Bisnis, terus setelah mendapatkan apa namanya pemodelan KKWP, nah gimana Kak rasanya gimana Kak? Rasanya gimana tuh? Aduh, Oh, gini. pasti seneng banget kali ya, iya. Gimana? Iya di Tajir tuh bener-bener sih ya keren banget. Maksudnya teman-temannya juga mau ngebantu. Jadi banyak dari teman-teman pengusaha kayak kemarin juga Kak Citra bantu saya buat bantu bikin proposal. Ada banyak deh pokoknya yang mau sharing tentang pengalamannya. Jadi kan kita bisa buat ngadopsi di apa ya perjalanan kita ibaratnya gitu kan ya. Iya, betul, Nggak betul. nggak pelit-pelit ilmu gitu teman-teman yang ada di Tajir. Terus juga eh, apa ya namanya keren juga karena mereka udah punya link banyak, punya banyak apa ya namanya punya banyak link buat nemuin jalan-jalan emas lah ibaratnya gitu ya. Iya, ya, benar. koneksi Ya. itu. Jadi melalui Tajir juga saya kan dapat KKWP ya. Dengan pendanaan ini juga kan insya Allah bisa mengembangkan usaha saya lebih jauh lagi gitu. Alhamdulillah. Oke, terus ini kali kan kakak udah mendapatkan KKWP gitu. Nah, mungkin ada tips and trick gitu gimana teman-teman yang lagi bisnis sekarang, mungkin yang lagi jadi tenan Tajir inkubator juga untuk bisa mendapatkan pemodelan-pemodelan seperti kakak gitu. Tipsnya apa sih? Iya, Ini Kak. kok bisa lolos gitu? Gimana sih caranya? Mungkin Tips pas yang pertama yaitu pertama adalah perbaiki niat Anda. Jadi maunya gimana nih? Mau dibawa kemana nih? Kita mau lomba, mau dibawa buat saingan atau mau dibawa untuk kebermanfaatan orang banyak. Perbaiki niat, benar-benar harus baik niatnya. Nah, yang kedua, jangan jangan ini ya, maksudnya jangan mempermudah, menurut saya jangan mempermudah hal-hal yang sepele justru. Kayak misalnya kualitas rasa atau packaging yang kayak gitu-gitu tuh penting banget menurut saya. Jadi itu perhatikan juga di situ. Jadi ketika juri KKWP tanya itu, saya harus bisa menjawab dengan jawaban-jawaban yang berkualitas. Kayak mereka nanya, kenapa sih kok milihnya pisang gitu kan ya? Kenapa sih kok milihnya pisang gitu? So, pisang itu kan salah satu buah yang ada di Indonesia yang cukup banyak gitu kan ya. Sangat mudah didapatkan. Selain itu juga saya pernah baca buku nih Mas. Orang Afrika itu pisang itu dijadikan makanan pokok. Why? Karena memang beras itu susah dibuat. Karena sawah kan harus banyak airnya. Sedangkan nanam pisang itu nggak butuh banyak air. Nah, tentang global warming ya sekarang. Saya juga berpikir mungkin aja, bisa aja nih beberapa tahun ke depan ketika misalnya kita sudah kekurangan air banyak, pisang bisa jadi makanan pokok gitu kan ya. Iya. Nah, ketika saya udah mulai start di sini, bisa jadi saya bisa apa ya namanya, jadi peluang tersendiri buat diri saya gitu. Jadi kalau ditanya sama juri KKWP jangan kagok-kagok, harus nemuin banyak motivasi dan harus baca dari produk kita tuh ada apa aja gitu kan ya, kandungan gizinya apa aja. Kalau bisa tuh harus tahu dari kandungan gizinya. Kayak pisang punya kalium, ada banyak zat apa aja yang ada di dalamnya, vitamin apa aja gitu. Buat teman-teman juga harus tahu, maksudnya biar tahu produk kita tuh apa sih benefitnya gitu, apa sih value dan benefitnya sendiri gitu. Betul. benar. Kalau dari Ayu sendiri udah menguasai banget nih kayaknya. Iya, menguasai Saya banget ingat tuh yuk waktu saya kan jadi jurinya, bukan juri sih. juri. Bukan juri, ke juri. Saya jadi Moderator, MC. Iya. KWP tuh. Saya ingat Ayu masuk kan. Saya bantu next. Saya lihat penjabarannya, gila nih orang. Penjabarannya memang penjabarannya product knowledge-nya. Mungkin tadi dibilang product knowledge gitu ya. Jadi pengetahuan akan produknya tuh memang harus digali. Jangan apa namanya, cuman kita tahu oh pisang ya karena enak atau gitu-gitu doang gitu kan. Tapi pisang ya mengandung banyak apa namanya tadi kandungan airnya ini dan sebagainya gitu kan. Dan ini bisa menjadi makanan pokok juga ternyata. Nah, itu juga ilmu baru lagi nih, Kak. Iya, kita juga baru tahu nih, pisang bisa dijadikan makanan pokok gitu. Oke, gitu. Terus tadi pertama perbaiki niat juga kan. Kalau misalnya niat di awal tuh kita ya niatnya udah
apa ya, berdagang untuk mendapatkan banyak uang menjadi kaya atau gimana gitu kan. Ya. Nah, ini niatnya membantu banyak orang kalau misalnya Kak Ayu Dinamika. Terus tadi juga caranya dengan cara apa Mas? Merayu Merayu Allah. Allah. Iya, Jadi jadi kita tetap berikhtiar dan juga dibarengi dengan doa kita dan juga doa dari sekeliling kita. ya, Kan, Yul, ya? betul banget. Gitu. Itulah yang fatal dalam fatal sih yang fondasi awal Itu dari fondasi awal gitu ya. bisnis. Betul. Terus kalau misalnya ini jangan juga mempermudah hal-hal yang sepele gitu kan. Ya. Misalnya rasanya kurang manis dikit aja gitu. Itu pokoknya harus di ini juga kan. Sama packagingnya Betul. juga harus dipermanis dan sebagainya gitu. Iya. Ya. Pokoknya ini Oke. inspirasi. Pokoknya di Inspirasi. penonton di ruang tajir ini, pemirsa yang udah nonton live ini, ya pasti dapat lah sesuatu. Karena yang LDR Tajir tuh selalu Wah. menghadirkan bintang-bintang tamu yang sangat menginspirasi. Betul Gitu. banget. Kita Jadi, menggali apa yang tidak terlihat dari tamu-tamu kece yang penuh bakat gitu ya Mas. diharapkan untuk peserta yang sudah hadir di live ini bisa lah. Ya, Terapin bisa dikit-dikit lah. gitu ya. Diterapin dikit-dikit atau mungkin kita bisa ngebantu gitu ya. Kalau misalnya Ya. teman-teman masuk ke menjadi tenan inkubator bisnis UAI. Namanya Iya. Tajir gitu. Iya. Baik teman-teman. Baik. Ayo. Tapi Ya. untuk saat ini ya apa masih King Pisang ya, belum ada lagi ya untuk bisnis yang lain ya. Yang belum masih underground gitu belum ada ya. Apa fokus King Pisang dulu? Masih apa Mas? Underground. Underground. Ya maksudnya ya jadi gini, maksudnya ID kan sekarang menjalani yang King Pisang ini kan. Sebelumnya atau mungkin sekarang ada nggak bisnis-bisnis yang lain tapi bisnis kecil-kecil yang lain ada lagi nggak gitu? Oh, di samping Singkatnya King begitu. Pisang, Ya, ya. singkatnya gitu. Kalau sekarang sih lagi fokusnya di pisang ya Mas, karena benar-benar ini aja aku udah mulai keteteran karena udah mulai buka cabang, udah orderannya juga udah mulai melonjak. Ya paling banter ya sekarang kalau untuk frozen sendiri kita udah 1.000 piece per hari gitu. Wow. Di seluruh Tadi Indonesia 200 gitu. piece per hari, sekarang udah meningkat jadi 1.000 Kalau piece. untuk frozen ya, Oh, untuk frozen itu 1.000. Untuk Untuk ini kali harganya? harga. Harga gimana? Ya, nih? Kalau mungkin harganya, teman-teman Oh, mau iya. pada beli gitu ya. siapa tahu nih yang di ruang Iya, tajir boleh. bisa Mau dong, tahu dong harganya dong. gitu. Tuh ada yang mau nyaut tuh, mau tahu. Kalau untuk harga saya mulai dari harga 10.000 di sini sampai paling tinggi di 550.000. Per piece ya Kedengeran dia? nggak Mas? Kedengeran, Kak? Kedengeran. Iya. Per apa tuh? Heeh. Per piece ya? Apa per Kalau untuk satu per piece-nya saya nggak, kalau per piece-nya kurang lebih 3.000 satu piece-nya gitu. Kalau Ah. yang 550.000, kalau yang 500 itu biasanya saya punya parcel juga, jadi kayak bisa hantaran gitu. Jadi saya juga udah pernah ngisi buat pernikahan orang, udah pernah ngisi di ulang tahun. Padahal saya baru 6 bulan, Mas, alhamdulillah dapat kepercayaan dari banyak customer gitu. Nah, mungkin untuk apa namanya? Kita di penghujung acara, ya udah mau sejam ya kita ya. Iya. Ya. Untuk Ali ini. sorry. Ada penonton namanya Ali ini. Sorry, Halo, untuk ID, ID. sorry, maksud saya ID. Untuk ID sendiri ada quotes nggak yang untuk menambahkan semangat apa namanya? Semangat pemirsa Iya, di sini. kata-kata mutiara yang Untuk dijadiin pebisnis pegangan pemula gitu, gitu. Kak. Sharing-sharing ya apa? Quotesnya ada quotes nggak biar kita ini? Kalau untuk quote-nya sendiri, pokoknya nikmati masa mudamu dengan bersusah payah. Wede. Agar suatu saat nanti kita nggak usah, apa ya? Saya bingung deh bikin quote-quote gitu. Kalau menurut saya pokoknya yang siapa namanya? Yang ID pikirin bisa di-sharing nggak? Beberapa kata aja gitu. Nikmati Ya, masa mudamu dengan bersusah sedikit ya, payah. sedikit ya. Iya. Pengalaman yang berkualitas membuat hidup Anda lebih berkualitas. Jadi semua pengalaman itu sebenarnya berkualitas gitu. Jadi justru dari pengalaman yang berkualitas itu kita bisa menemukan kehidupan kita yang lebih berkualitas di kehidupan yang selanjutnya. Begitu aja. Mantul. Jadi sama pengalaman itu jangan main-main ya Mas. Kalau sama pengalaman menurut saya harus benar-benar itu emang paling ilmu banget sih ya. Gitu. Berarti pengalaman apa tadi? Pengalaman yang berkualitas menimbulkan ya kita bisa mendapatkan hidup yang berkualitas juga. Gitu. Yang pasti pengalaman itu pasti
pelajaran yang dapat Betul, dievaluasi ke pengalaman. depannya. Ya, meskipun kita gagal, itu gagal jangan dijadikan apa ya, mungkin aib, Iya. apa malu gitu kan. Betul. Tapi itu bisa diambil gitu, ada manfaat di balik kegagalan juga. Kayak tadi yang Kak Aidi bilang kan, Iya, iya. karena dari kegagalannya masih ada manfaat-manfaat yang bisa diambil dan ternyata diterusin sampai sekarang gitu kan di bisnisnya, di Iya. ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Iya. Wah, mantap banget, mantap banget. Oke, Iya. mungkin segitu aja kali ya, Mas. Iya. Tapi Iya. Adi ada ini nggak di? Numpang promosi. Gimana, Kak? Ya, Numpang promosi. Boleh. oh, mau Oh, promosi. boleh banget. Silakan Kak, silakan. Kalau tadi Ini Tadi juga kita nggak udah boleh kelewat. kode-kode nggak tadi? Boleh, boleh, boleh. Heeh. Buat teman-teman, pokoknya yang lagi nonton siaran dari Tajir, bisa follow Instagram King Pisang di @officialkingpi atau bisa langsung aja order di GoFood dan GrabFood-nya ya. Udah gitu aja, Mas. entar dulu. Lupa, ayo lupa. Apa? Oh, Jangan iya, lupa juga. pemirsa di sini Juga. order melalui Tajir Store. Nah, Oke. iya benar. Insya Allah halal. Insya Allah berkah. Insya Allah berkah. Insya Allah berkah. Iya, benar. Tajir, Tajir benar. Store. Tajir yuk. Iya, iya, iya. Jadi, Oke, alhamdulillah oh ya. iya, kita udah di penghujung acara. Betul banget. Tapi masih ada mau ngobrol dikit, Cung, boleh nggak? Oh, silakan. Dikit ya, Apa nih, tapi Mas? ini Apa nih, Mas? udah out of topic banget. Mau ngobrol itu aja, mau tahu ID tuh seperti apa sih? Apa nih? Seperti apa nih? Maksudnya ID kalau boleh tahu asli mana di? Apa? Oh, mau nanya-nanya Asli mana? personal, Kak. Iya, Iya, maksudnya Kak Aidi mungkin ini. biar pemirsa tahu, oh Ramon ini gitu. Asli Oh, mana di? maksudnya itu orang mana gitu? Iya, benar. Iya. Oke, kalau Mama Aidi sendiri orang Madura, kalau Papa Aidi itu orang Indramayu gitu. Cuman Aidi udah lama sih di Tangerang gitu. Oh, gitu. Oh, saya kira langsung enggak, ayo. Oh, tapi lahir di Jakarta ya, Kak? Apa? Lahirnya di Jakarta ya? Oh iya, di Jakarta. Emang lahirnya di Oh, Jakarta. bukan Jakarta, manusia keturunan gitu lah. Turunan ya, Ah, emang orang gitu. Ya, Iya. mungkin Alhamdulillah ya, kita udah Alhamdulillah, dapat udah. banyak banget ilmu dari Kak Ayu Dinamika selaku tenan tajir inkubator bisnis yang mendapatkan pemodalan dari KKWP sebesar 10 juta gitu ya bersama 3 peserta yang lain. Nah, dua dong. oh iya, 2 peserta yang lain. Nah, terus untuk Ayu sendiri, ya kami harap untuk bisnisnya bisa lebih maju ya, yuk ya, Amin, dan bisa amin. lebih meningkat jauh lagi, dan kalau udah terkenal jangan malah lupa-lupain lagi Iya. inkubator ya. Siap, siap. Bersama tajir, Kak. Gitu, pokoknya tetap bersama Tajir, stay with us. Stay with Yes. Ya, terus ya semoga dilancarkan semuanya. Amin, amin. Semoga pandemi ini cepat berlalu biar Amin. kita bisa Ya, ketemu kita kita bisa semuanya. ketemuan lagi. Mungkin kita ada acara-acara nanti Kak Iya. Aidi bisa diundang sebagai bintang tamu lagi Betul. gitu kan, menceritakan kesuksesannya lagi gitu. Iya, Aduh, sharing-sharing. sharing-sharing session lagi kayak gini. Baik, baik. Ya, alhamdulillah ya Mas. Kalau begitu Iya, gimana nih? Kita ada pantun dulu nggak terakhir? bentar kali. Bentar dulu. Oh, pantunnya mungkin Kak Aidi juga mau ini tahu kali. Pantunnya. Biasanya kita ada pantun Kak di akhir acara Kak. Iya. Ngomong-ngomong. Oh, gitu. Tapi ini kita pantun cuma 2 bait. Mana kertasnya? Gua ketahuan deh. Kita pakai kertas. Nggak bisa disensor ya. Ini dipotong kali ya nanti. Iya. Yang mana? Oh ini. Iya. Ya udah. Jadi teman-teman dengerin stay tune di rumah aja ya 4 Iya. penonton yang di awal nih. Ingat penonton jangan kemana-mana kalau nggak penting, tetap di rumah. Betul. Semoga pandemi ini berlalu. Kita masih ada satu lagi teman-teman. Jadi ini bukan podcast terakhir sebenarnya. Ini podcast masih ada satu lagi di tanggal berapa Mas? Tanggal Hari berapa Senin ya. Hari Senin minggu depan gitu ya. Ya, itu masih ada bintang tamunya Pak Ari Syahriar. Dia adalah Betul. Rektor Wakil Rektor 4. Universitas Al-Azhar Indonesia. Ah. Dia juga akan membagi Membagi pengalaman ilmu, beliau. pengalaman. Nah, mungkin ini Gitu. kepala dari kepalanya Direktorat Iya. Bisnis Inovasi dan Sistem Inkubasi ini teman-teman. Oke, kalau Ya. gitu mungkin ayo. Tapi kuliah lancar ya? Lagi UTS ya? Iya, udah selesai, Mas. Wih, Wah, udah selesai. Alhamdulillah ya, Kak. Dan UTS lagi. Iya, minggu depan kita ini lagi kuliah lagi. Siap, siap. Tugas Iya. baru lagi. Ya, Iya, barangkali oke. gitu aja kali ya. Semoga sukses selalu. Main-main jangan lupa yuk, sini yuk. Iya, Ketemu siap. weekend Kak Putri, Citra, sama Iya. kita.
Kan belum Oke, belum pernah ketemu nih Kak kita Iya. Kak. Iya, Thank you banget iya. Ayu ya. Semoga Baik. menginspirasi semua di sini. Sukses terus yuk. Salam buat keluarga. Oke. Dan selalu. Ya. Assalamualaikum. Makasih banget ya Yu ya. Kak Ayu. Udah hadir. Ya, terima kasih banyak ya Kak Ya. atas Ya, inspirasinya. sama-sama. Ya, baik. oke yuk. Assalamualaikum. Dadah. Waalaikumsalam. Ya. Maaf ya Kak, kita mungkin kita oke. Ya, kita remove. Ya, baik Oke. pemirsa itu semua ya. Bintang tamu kami Ayu Dinamika Islami. Benar-benar menginspirasi Benar-benar, dan kita mendapatkan siraman-siraman rohani dan Iya. tentunya maksudnya apa ya, memang niat awal kita itu untuk membantu kalau Membantu. misalnya bisnis seperti itu. Iya. Pokoknya itu banget deh. Pokoknya Wow. Masya dan Allah Ayu banget juga ya. tadi menjalani juga nilai-nilai Islam ya. Betul banget, Jadi, betul. Alhamdulillah tuh jadi agama tuh harus semua bidang juga. Memang Kalau kondisi dijalani kita dengan awalnya itu ya kembali lagi ke Allah kan yang memberikan rezeki kan tadi ya apa Iya, namanya ke dan- Allah, terus yang tadi merayu Allah tuh. Merayu Allah itu juga sangat penting. Merayu Allah, kita tok-tok ke ini ya ustadz ustazah minta didoakan agar bisnis usahanya lancar ya. Tetap teman-teman yang berbisnis jangan lupakan yang pemberi maha pemberi rezeki kita. Iya. Baik. Oke, kalau gitu pemirsa, Halo. kita udah bener-bener di penghujung banget. Iya, tadi kita acara udah di penghujung. ini. Sekarang Sekarang kita lebih penghujung lagi. di penghampir. Iya, Gitu. benar-benar penghujung. Jangan lupa saksikan LDR Tajir lagi hari Senin. Ini kenapa diganti hari Senin? Karena kalau nggak hari Rabu, kebanyakan lagi UTS. Ya, betul Kalau hari banget. Senin tuh kebanyakan, ya nggak kebanyakan sih, cuma ya, Ya, lebih mungkin banyak peluangnya lah. Kan gitu. Jadi, habis kerja gitu teman-teman habis kerja, ya, betul. dan kuliah dan sebagainya di hari pertama. Nah, kita mau ngasih siraman-siraman inspirational Iya. talk show ke teman-teman semua di hari Senin, dan tentunya nanti bakal hari Senin tuh terakhir gitu ya. Jadi terakhir ya. betul, teman-teman harus Hadir. namanya hadir. Karena itu terakhir dan nggak ada lagi. Gitu. Betul, itu yang paling akhir. Dan pembicara kita wah nggak kalah seru juga nih sama Iya, yang nggak kalah sebelum-sebelumnya. Wih. Jadi Kita pasti mungkin teman-teman diceritain ya gimana dia bisa yang musuh berikutnya. Betul Bapak banget. Ali bisa menceritakan bagaimana dari perjalanan hidupnya. Iya, benar-benar. bisnisnya. Pokoknya stay tune di LDR Tajir minggu depan Senin jam 4.3. Yos. Oke, jam 4 sampai jam Sahabat 5. Tajir, Yo, kita udah nyampe di penghujung acara yang Itu paling tuh banget, Mas. udah Iya. ujung banget. Tadi Dari ujung, Twitter. sekarang Iya. hampir ujung, sekarang Hampir benar-benar ujung. ujung gitu kan. Ya udah, kita nih Taruh. Uh-uh. Pantun kali. kita pantun dulu, Mas. Pantun Iya, dulu tadi kali. kan belum Biar seru. sempat pantun. Ini masih ada 2 peserta yang setia banget nih. Ayo, mungkin mau dengar Iya, pantun iya, kita iya. kali ya. Oke. Oke, jalan-jalan naik tronton. Cakep. Terima kasih sudah menonton. Cakep. Cakep, makasih. Bye-bye. Terima kasih Sampai semua. jumpa di minggu depan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini.